Sapi Bagus Farm adalah perusahaan peternakan yang berdiri sejak tahun 2010. Berlokasi di Komplek Rumah Pemotongan Hewan Tapos, Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Terletak di wilayah yang strategis membuat lokasi kami mudah dijangkau oleh semua orang. Berawal dari usaha peternakan sapi, kemudian berkembang dengan menyediakan jasa pelatihan untuk calon pebisnis dan pebisnis sapi, serta layanan konsultasi bisnis. Selain itu, Sapi Bagus juga mengembangkan layanan e-commerce dengan menjual produk pakan dan obat-obatan ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, selain lengkapnya untuk teman-teman baca, hari ini kami akan membahas tentang penerimaan kas melalui piutang. Dengan saya Putri dan Dengan saya Zahra. Kali ini kelompok 1 berkesempatan untuk membahas tentang sistem penerimaan kas melalui piutang. Jadi, sistem penerimaan kas melalui piutang ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sistem penerimaan kas dari piutang yang ditagihkan dari perusahaan. Yang kedua adalah penerimaan piutang ini dari pos, melalui pos. Yang ketiga ini adalah dengan logbook collection plan. Nanti kita akan bahas masing-masing bagian alur dan flowchart-nya. Yang pertama adalah penerimaan piutang dari penagih perusahaan. Jadi setiap piutang yang penjual berikan kepada pembeli itu harus dibayar menggunakan cek maupun bilet giro, teman-teman. Jadi pada penerimaan piutang melalui penagih perusahaan dapat dilihat pada alur berikut ini. Bagian alur dokumen sistem penerimaan kas melalui penagih perusahaan disajikan sebagai berikut. Dalam bagian alur tersebut, bagian penagihan melaksanakan penagihan piutang berdasarkan daftar piutang yang ditagih yang dibuat oleh bagian piutang atas dasar kartu piutang atau arsip faktur yang belum dibayar. Hasil penagihan dari debitur dilaporkan oleh bagian penagihan melalui daftar surat pemberitahuan. Daftar surat pemberitahuan dilampiri dengan surat pemberitahuan diserahkan oleh bagian penagihan kepada bagian piutang. Bagian piutang membandingkan hasil penagihan yang dilaporkan dalam daftar surat pemberitahuan dengan daftar piutang yang ditagih. Dengan cara ini, kegiatan bagian penagihan dicek oleh bagian piutang. Daftar surat pemberitahuan dilampiri dengan cek diserahkan oleh bagian penagihan ke bagian kasa. Bagian kasa melakukan endorsement atas cek dan kemudian menyetorkan cek ke bank. Bagian jurnal mencatat penerimaan kas dari piutang melalui penagih perusahaan ini di dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti setor bank. Jurnal yang dibuat adalah kas di debit dan piutang usaha di kredit. Dan dapat juga dilihat flowchart-nya sebagai berikut. Untuk yang kedua adalah sistem penerimaan kas dari piutang melalui pos. Berikut adalah alur penerimaan kas melalui pos. Sistem penerimaan kas dari piutang melalui pos dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut. Pertama, bagian penagihan mengirim faktur penjualan kredit kepada debitur pada saat transaksi penjualan kredit terjadi. Kemudian debitur mengirim cek atas nama yang dilampiri surat pemberitahuan melalui pos. Setelah bagian sekretariat menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan dari debitur, maka bagian sekretariat menyerahkan cek kepada bagian kasa. Selanjutnya, bagian sekretariat menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. Berikutnya, bagian kasa mengirim kwitansi kepada debitur sebagai tanda terima pembayaran dari debitur. Lalu, bagian kasa menyetorkan cek ke bank setelah cek atas cek tersebut dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang. Dan diakhiri bank perusahaan melakukan clearing atas cek tersebut ke bank debitur.
Bagan alir dokumen sistem penerimaan kas dari piutang melalui pos disajikan bergambar berikut. Jika penerimaan kas dari piutang dilaksanakan melalui pos, maka yang bertanggung jawab untuk penerima surat beserta cek adalah bagian sekretariat. Bagian ini membuat daftar surat pemberitahuan dan menyerahkan cek dilampiri dengan daftar surat pemberitahuan kepada bagian kasa, dan menyerahkan daftar surat pemberitahuan yang dilampiri dengan surat pemberitahuan kepada bagian piutang. Bagian kasa melakukan endorsement atas cek dan menyetorkan cek ke bank. Bagian piutang mencatat pengurangan piutang ke dalam kartu piutang berdasarkan surat pemberitahuan dari debitur. Bagian jurnal mencatat penerimaan kas dari piutang di dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti store bank. Dan yang terakhir adalah sistem penerimaan piutang melalui logbook collection plan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini adalah alur dari penerimaan piutang melalui logbook collection plan. Berikut disajikan bagian alir dokumen sistem penerimaan kas melalui logbook collection plan. Dalam gambar terlihat pengumpulan penagihan piutang dari pelanggan dilakukan oleh perusahaan dengan menyediakan PO Box di lokasi terdekat. Setiap hari, bank yang ditunjuk oleh perusahaan diberi wewenang untuk membuka PO Box dan membuka surat dari pelanggan yang berisi cek dan surat pemberitahuan. Cek yang diterima oleh bank kemudian diproses clearingnya, dan atas dasar hasil clearing tersebut, bank menerbitkan nota kredit. Bank membuat daftar surat pemberitahuan 2 lembar dan mengirimkan daftar surat pemberitahuan dan surat pemberitahuan serta nota kredit ke bagian sekretariat perusahaan. Bagian sekretariat mendistribusikan daftar surat pemberitahuan dan surat pemberitahuan ke bagian piutang untuk pencatatan berkurangnya piutang kepada debitur yang bersangkutan. Daftar surat pemberitahuan dan nota kredit ke bagian jurnal untuk pencatatan penerimaan kas di dalam jurnal penerimaan kas. Selanjutnya ada flowchart mengenai penerimaan piutang dari logbook collection plan. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan bagaimana sistem penerimaan kas dari piutang. Jadi pembahasan kita sampai di sini mengenai penerimaan piutang. Sedikit ilmu yang kami sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kurang lebih dari kita mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.